Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adele. Oke teman-teman, pada hari ini seperti biasa aku selalu mendoakan kalian yang terbaik ya, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini aku akan membawakan cerita kisah aku sendiri. Seperti biasa teman-teman ya, jangan lupa like-nya, komennya. Maaf ya teman-teman, berisik kalau malam tuh di sini. Aku kan rumahnya deket jalan gitu, jadi kendaraan tuh terdengar banget gitu. Jangan lupa like-nya, subscribe, komen, lonceng dan share-nya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja pada cerita. Aku teman-teman dulu itu bisa dikatakan orangnya nggak betah di rumah gitu ya guys ya. Aku tuh tipe orang yang nggak suka berdiam terus di rumah berjam-jam gitu. Pada saat aku kerja atau kuliah, setiap pulang itu aku selalu dengan yang bermain gitu kan ya. Tapi jujur aja teman-temannya, aku tuh bermain sejak dulu nggak pernah pandang bulu itu orang baik, entah itu kupu-kupu malam, aku selalu berteman. Tapi saya selalu mengambil hikmahnya gitu loh, ngambil dari cerita-cerita mereka gitu, seperti apa mereka dan bagaimana mereka gitu ya teman-teman. Oke, singkat cerita teman-teman, aku malam itu habis pulang ya dari rumah temen aku gitu kan. Nah temen aku ini apa namanya, temen aku ini rumahnya lumayan jauh gitu ya dari aku. Nah tiba-tiba aku pulang itu sekitar jam 10-an ya teman-temannya, jam 10 malam gitu kan. Nah setelah jam 10 itu teman-teman, aku seperti biasa kalau pulang itu mampir dulu ke warung Indomie gitu ya, karena kan itu emang tempat aku makan Indomie, minum soda susu gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat aku mampir itu masuk ke dalam langganan aku, warkop itu teman-teman, aku nggak dilihat siapa-siapa, sepi gitu. Aku makan, minum-minum, udah selesai. Nah tiba-tiba aku keluar gitu, nggak tahu kenapa mata aku kok kayak mau lihat ke samping. Jadi warkop itu ada tempat bangku di bawah pohon tuh, kayak sofa-sofa nggak kepake ditaruh di situ gitu ya guys ya. Nah itu buat mereka-mereka anak muda yang nongkrong gitu ya teman-teman, buat gitar-gitar gitu kan. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngeliat temen aku itu, tetangga, bukan temen sih, tetangga cowok gitu ya, cuman di atas aku 2 tahun usianya. Setahu aku dia itu periang gitu, ceria, karena satu dia jago main gitar, nyanyi, dan dia tuh memang dari keluarga yang kayak broken home gitu kan. Dan aku selalu tahu dia tuh yang minum-minum gitu kan. Tapi dia baik, teman-teman, baik gitu. Nah aku tanya dong gitu, lu ngapain di sini gitu kan? Aku gituin, terus kata dia, enggak, gue pengen sendiri aja gitu. Lagian juga ntar gue bakalan sendiri gitu, kata dia gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba aku tanya gini, kok lo ngomongnya kayak gitu? Biasanya lo orangnya happy, nggak suka kesendirian gitu. Ya nggak tahu, gue ngerasa aja gue bakal sendirian, kata dia gitu. Nah tiba-tiba dia minum gitu kan, ada kayak botol minumannya gitu. Terus gue bilang, lu minum dulu ntar sakit lu, gue gituin kan. Terus kata dia, enggak sih, katanya santai aja, kalau udah waktunya mah udah, kata dia gitu, berhenti, kata dia gitu. Oh ya udah. Terus gue bilang, lu kenapa, kayaknya kok gelisah gitu, kayak kesedihan gitu. Tiba-tiba dia nangis gitu guys, gue ngeliat matanya dia nangis gitu. Terus dia usah begini guys matanya, lu kenapa, sumpah deh lu, gue gituin kan gitu kan ya. Nah terus aku kan nanya gitu, aku bilang gini, kenapa gitu kan. Pas sudah gitu aku bilang, kamu kenapa kok sedih banget, aku gituin kan ya guys ya. Nah terus tiba-tiba dia sedih aja. Terus dia gini, lu mau nggak temen gue cerita, ngobrol? Iya. Terus jadi dia cerita gitu guys, dia tuh sedih gitu sama keluarganya yang nggak peduli gitu apa pendapatnya, dan dia selalu dimarahin gitu ya guys ya. Gue bilang, lu sabar aja, lu kan udah dewasa, kalau lu dimarahin atau apa ya udah biasa, orang tua itu nggak ada yang pernah mau merasa salah, gue bilang. Jadi kita sebagai anak ya ini aja gitu, ngertiin aja gitu kan gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba tuh pada saat dia itu gue bilang, lu semangat ya, gue gituin, jangan putus asa, lu pasti berubah, gue gituin. Nah terus dia megang tangan gue gitu guys,
tangannya dingin banget guys, dingin banget teman-teman, dingin. Gue bilang lu sakit, gue bilang tangan lu dingin banget. Terus gue pegang dong jidatnya, dingin semua gitu guys. Terus dia bilang sama gue gini, gue jarang ngobrol sama lu, tapi gue kalau ngobrol sama lu enak, kata dia gitu. Ya udah deh, gue bilang gini aja, lu pulang udah malam nih, gue gituin, gue mau balik ya, gue gituin aja, lu sehat-sehat ya, gue gitu. Akhirnya gue pulang tuh guys. Nah pada saat gue pulang itu guys, tiba-tiba di depan rumah gue mau masuk gang itu, kok banyak orang gitu kan. Ih, berinding gue, banyak orang. Terus ada bendera kuning, bapak-bapak ada apa nih. Gue pasti mikirnya, wah udah ada yang meninggal nih, gue gituin kan. Nah gue jalan terus, nah kan rumah dia itu kelewatan kalau mau ke rumah gue guys. Gue lewat ke rumah itu, rumah temen gue tadi yang gue ngobrol itu, banyak orang gitu kan, ada yang ngaji. Dan gue ngelihat sepintas gini kayak ada yang tertidur gitu, kayak orang meninggal, mayat gitu. Gimana sih guys, ditutupin kayak batik gitu, kain batik ya, selonjoran, kalau kata orang ini selonjoran gitu. Gue ngintip, nah gue tanya dong, gue bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata gue. Gue tanya dong sama ininya, gue bilang, Pak, rame ada yang meninggal Pak gitu. Nah pas udah gitu, terus dia bapak itu iya katanya, jam berapa meninggal? Tadi sekitar jam setengah 9-an. Setengah 9. Oh siapa Pak? Ibunya si itu, si Dedi. Nah yang gue temuin itu namanya Dedi gitu ya teman-teman, ibunya Dedi. Nah pas udah gitu langsung si bapaknya itu bilang, bukan ibunya gitu. Oh bapaknya kali ya, orang bapaknya lagi sakitan, gue gituin kan ya teman-temannya. Nah pas udah gitu si bapak itu bilang, bukan, Kak Dedinya yang meninggal. Hah, astagfirullahaladzim guys. Gue sekali lagi gue langsung berhenti, jantung gue tuh gitu kan. Hah, kata gue, siapa Pak yang meninggal? Kak Dedinya. Langsung guys gue jatuh, teman-teman gue di situ, gue langsung jatuh duduk. Panik dong orang-orang, nih kenapa gitu kan, ini kenapa pas dibilang Dedi yang Kak Dedi yang meninggal, kenapa saya yang jatuh gitu kan ya teman-teman. Nah tiba-tiba teman-teman begitu jatuh, gue kayak setengah pingsan, diem aja, syok teman-teman. Barusan banget gue salaman, gue ngobrol sama dia. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba gue langsung, gue nangis guys. Ya Allah, gue sedih guys. Gue kalau ingat itu sedih banget ya guys ya. Gue ngerasa gini, ya Allah, manusia itu ya, gue jadi sedih ya guys ya. Manusia itu gak bisa diukur gitu umurnya. Pada saat kita dalam keadaan duduk pun, dalam keadaan apapun kita bisa meninggal. Apalagi gue yang sakit-sakitan gini ya guys ya, yang banyak penyakitnya, tapi gue tetap semangat, gue tetap berdoa, gue berusaha terus supaya gue dikasih kesembuhan. Itu yang gue sedihnya gitu guys. Dia tuh cerita gitu, dicerita keluh kesah dia ke gue gitu. Terus tiba-tiba gue sampai di rumahnya itu guys ya, maaf ya guys, gue sampai nangis, sedih banget gue kalau inget. Nah tiba-tiba dia datang ke rumah gue, ke rumahnya dia yang meninggal gitu ya guys ya, padahal gue habis salaman sama dia gitu kan. Nah tiba-tiba gitu teman-teman, gue nangis, gue samperin, gue lihat mukanya gitu ya. Ya Allah ya Robi, kata gue, maafin gue kalau punya salah ya gitu. Gue bilang gue nggak tahu kalau tadi tuh lu mungkin mau bercerita banyak gitu kan, cuman gue keburu pulang, gue gituin ya guys ya. Di situ guys batin gue menjerit gitu ya, kenapa sih gitu ada seseorang yang udah nggak ada, mungkin dia mau berbagi cerita ke gue, tapi gue nya cepet-cepet pulang gitu. Padahal gue tuh niatnya baik, gue tuh jangan sampai dia tuh putus asa gitu guys ya. Nah setelah itu gue jadi sedih guys. Nah setelah itu gue pulang gitu kan. Gue dalam hati selalu gue ngomong terus gini, Dad maafin gue gitu, gue tadi pulang. Kalau gue pulang itu gue bukan berarti gue nggak mau denger keluh kesah lu gitu, karena gue nggak mau lu tuh sedih gitu. Makanya gue tutup pembicaraan gue dengan gue berikan support lu, semangat gitu ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman aku pulang sampai aku sepanjang jalan itu selalu ngingetin gitu ya omongan dia bakalan sendirian itu ya guys ya, yang bikin gua shock gitu. Nah tiba-tiba gitu temen sampai di rumah, kakak gua sama rumah bilang, lu dari mana aja sih lu gitu, si Dedino meninggal gitu kan. Gue di situ tambah terpukul gitu ya guys ya. Mungkin sampai sekarang gue kayak ada penyesalan gitu, maksudnya kenapa sih gue nggak dengar cerita dia gitu kan ya. Nah pas sudah gitu ya teman-teman, dia tuh baik, orangnya baik sebenarnya, walaupun dia suka minum-minum, dia baik orangnya gitu teman-temannya. Nah setelah itu teman-teman, aku
Pas besoknya aku pulang malam itu sekitar udah nggak malam lagi gitu ya teman-teman, jam 7 ya jam 8 aku pulang. Aku selalu nengok gitu, selalu nengok gitu ke warkop itu gitu kan, dan aku selalu tertuju kepada bangku itu gitu ya. Jadi aku setiap nengok itu kayak ngelihat dia gitu ya teman-teman, kayak ngelihat dia yang duduk kemarin ketemu aku dengan baju yang seperti itu gitu ya. Aku nggak tahu apakah dia masih belum selesai menceritakan apa sesuatu ke aku nggak tahu. Dan semenjak itu aku selama 2 bulan ya teman-teman, aku selalu ngelihat. Akhirnya aku semenjak itu ya ada baiknya juga, aku jadi nggak suka keluar malam gitu, nggak suka main gitu pulang malam. Nah pas tiba-tiba aku nggak pulang malam, udah tuh pas udah gitu aku nggak lihat-lihat lagi hampir 2 bulan gitu teman-teman. Aku suka ngelihat di bangku itu dia duduk gitu kan, tapi aku cuman bilang gini, "Dad, maaf, permisi ya." Aku sering begitu teman-teman. Jadi aku kayak ngerasa gimana, sebenarnya nggak perlu juga aku rasain kesalahan aku gitu ya teman-teman, cuman nggak tahu, ngerasa sedih aja gitu, kenapa kemarin gue langsung balik gitu kan. Padahal mungkin dia mau cerita sesuatu gitu ke aku gitu ya guys ya. Nah setelah itu teman-teman aku udah gak pernah keluar malam lagi. Dan ya mungkin ada baiknya gue selalu doain dia gitu ya, buat Daddy gitu ya. Gue selalu doain dia supaya ditempatkan di surga, diampuni dosa-dosanya ya Allah gitu. Aku selalu begitu teman-teman. Itu aja teman-teman cerita dari aku, maaf ya gitu. Mungkin aku terlalu terbawa ya larut kesedihan itu karena perasaan aku yang dulu pernah merasa mengabaikan gitu seseorang yang mungkin mau bercerita gitu di saat dia sebenarnya udah meninggal gitu. Mungkin gak sih gitu kan, apa sih yang gak mungkin di dunia ini, gue mikirnya gitu, pasti mungkin gitu kan. Cuman gue anggap santai aja, enggak mungkin itu hanya halu gitu kan ya. Gitu teman-teman cerita aku hari ini. Semoga kalian ya pesen aku gini ya teman-teman ya, hindari aja tuh yang namanya minum-minuman keras. Kalau bisa dia pesan juga sih sama aku, ngomong lu jadi orang yang baik-baik, begitu dia ngomongnya gitu teman-teman. Ya kita ya jadi yang baik-baik aja, nggak usah yang aneh-aneh. Orang meninggal itu nggak saat kita duduk sakit atau apapun, kalau Allah udah panggil ya panggil gitu guys. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin cerita aku. Semoga kalian ada manfaatnya dengan cerita ini gitu ya teman-teman. Yang satu lagi aku bilang, jangan pernah dalam kesendirian gitu ya teman. Usahakan kita punya masalah ya cari tempat orang yang buat berbagi gitu, yang enak diajak ngomong, yang dipercaya dan bisa membuat kita nyaman. Itu aja ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu ya guys ya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ada salah kata, salah sikap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.